Bagaimana sih para billionaire itu mendapatkan penghasilan mereka? Dari mana saja pendapatan-pendapatan yang mereka miliki sehingga memiliki keuangan yang tidak terbatas? Apa yang dilakukan para billionaire itu sehingga mereka dapat mempertahankan kekayaan mereka? Dan yang paling penting, apakah kita bisa menjadi salah satu dari mereka? You guys mungkin selalu bertanya-tanya kepada hati kecil kalian masing-masing. Bagaimana sih para billionaire itu mendapatkan penghasilan mereka? Dari mana saja pendapatan-pendapatan yang mereka miliki sehingga memiliki keuangan yang tidak terbatas? Apa yang dilakukan para billionaire itu sehingga mereka dapat mempertahankan kekayaan mereka? Dan yang paling penting, apakah kita bisa menjadi salah satu dari mereka? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang umum yang sering kalian tanyakan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai 3 pendapatan yang dapat menambah keuangan kita sehingga terbebas dari masalah finansial kita. Nah, yang pertama itu active income atau pendapatan aktif, yaitu pendapatan yang dihasilkan ketika kita bekerja secara aktif. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika teman-teman malas-malasan atau tidur-tiduran dan tidak bekerja sama sekali, maka teman-teman tentu saja tidak akan mendapatkan penghasilan apapun. Sebaliknya, jika teman-teman bekerja keras mulai dari pagi sampai sore sampai malam, maka tentu saja teman-teman akan menghasilkan gaji. Nah, orang-orang dari golongan mana saja yang tergabung dalam active income ini? Sebenarnya ada 2 yang saya bagi. Yang pertama itu employee dan yang kedua self-employee. Employee itu yang mana? Employee itu seperti pegawai, buruh, dan sebagainya. Sedangkan self-employed itu seperti freelancer atau orang yang memiliki bisnis tapi menjalankannya dengan sendiri. Artinya mereka tidak menggunakan jasa orang lain dalam mendirikan bisnis mereka. Dan ketika dia tidak bekerja, maka dia tidak menghasilkan apapun. Inilah golongan yang termasuk dalam active income. Nah, pendapatan dari mana saja yang dihasilkan dari active income? Untuk seorang pegawai atau employee, mereka biasanya mendapatkan pendapatan dari gaji bulanan atau mingguan. Dan yang kedua itu mereka dapatkan dari tunjangan-tunjangan, bonus tunjangan seperti bonus ketika mereka lembur dan sebagainya, atau bonus di masa tua. Sedangkan bagi self-employee atau seperti freelancer, mereka biasanya mendapatkan gaji dari fee profesional. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Misalnya saya punya seorang teman namanya si Leon. Si Leon ini seorang peternak dan memiliki 2 ekor sapi yang masih kecil. Selayaknya peternak pada umumnya, si Leon ini selalu membawa sapi-sapinya ke lapangan untuk makan dan minum. Nah, selain itu si Leon juga sering membersihkan kandang dan berbagai hal lainnya berkaitan dengan peternakan. Setelah sapi-sapinya beranjak dewasa dan siap untuk dijual, si Leon pun kemudian mencari seorang customer atau seseorang yang ingin membeli sapinya tersebut. Alhasil, dia telah menemukan seorang pembeli dan menjualnya. Nah, keuntungan dari penjualan sapi itulah keuntungan aktif yang didapatkan oleh si Leon. Tapi teman-teman coba bayangin deh, ketika si Leon bermalas-malasan saat merawat sapinya, tentu saja akan berimbas pada kesehatan sapinya. Bisa saja sapinya sakit-sakitan atau bahkan mati. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi pendapatan si Leon, karena pembeli tentu saja akan melihat kualitas dari sapi yang ingin dibelinya. Nah, di sini kita dapat melihat teman-teman bahwa semakin kita bekerja keras dalam sesuatu, maka akan semakin besar pula pendapatan yang kita miliki. Namun jika kita tidak bekerja sama sekali atau bahkan tidak bekerja, tentu saja kita juga tidak menghasilkan penghasilan apapun. Nah, yang kedua itu portfolio income atau pendapatan portofolio. Portfolio income dilakukan jika kita berinvestasi pada produk-produk keuangan seperti reksadana, saham, dan juga obligasi. Portfolio income ini sering juga disebut sebagai middle income. Kenapa? Karena merupakan gabungan antara active income dan juga passive income. Contohnya dalam produk keuangan saham. Jika teman-teman ingin menghasilkan pendapatan pasif di portfolio income, kalian dapat berperilaku sebagai investor saham, di mana kalian menanamkan modal atau membeli saham suatu perusahaan selama beberapa periode dalam jangka waktu bertahun-tahun, kemudian kalian menjualnya lagi. Selisih itulah keuntungan yang kalian dapat.
juga dividen-dividen yang diberikan perusahaan tersebut. Tetapi jika teman-teman dan jika you guys ingin mendapatkan penghasilan aktif dari portofolio, kalian dapat berperilaku sebagai trader saham, di mana kalian menjual berdasarkan chart harian, mingguan, ataupun bulanan. Selisih dari harga beli dan harga jual, disitulah keuntungan yang kalian dapat. Nah, kembali ke portofolio income. Siapa saja sih orang yang dapat berpenghasilan di portofolio income ini? Saya pikir semua orang bisa mendapatkan penghasilan dari portofolio income ini. Kenapa? Karena portofolio income ini tidak membutuhkan kalian seperti active income, seperti para pegawai dan profesional yang membutuhkan kalian di atas rata-rata. Portofolio income ini bahkan bisa dilakukan oleh anak SMA ataupun bahkan anak SMP bisa melakukan hal tersebut. Nah, dari mana saja pendapatan dari portofolio income ini? Nah, pendapatan itu dapat dihasilkan dari bunga dari suatu perusahaan, pendapatan bunga dari suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Kembali ke kasus si Leon tadi, ketika dia telah menjual semua sapinya dan tetap merasa ingin mengekspansi bisnisnya. Namun kendala utama si Leon ini, dia tidak memiliki modal yang cukup untuk mengekspansi bisnisnya. Oleh karena itu, dia perlu menemukan seseorang yang ingin memodali dirinya sendiri. Nah, datanglah si Fatur yang memang dari dulu melirik-lirik bisnis si Leon. Si Fatur pun memberikan uang sejumlah 1 miliar sebagai modal awal untuk si Leon dengan kesepakatan pembagian keuntungan 50% banding 50%. Nah, dengan modal yang didapatkan si Leon pun akhirnya mengekspansi bisnisnya. Lama-kelamaan, bisnis si Leon semakin meningkat dan pendapatan yang dimilikinya juga semakin meningkat. Nah, berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tadi, bahwa 50% dari keuntungan akan diberikan kepada si Fatur sebagai investor awal dan 50% lagi akan diberikan kepada si Leon. Nah, posisi si Fatur ini, dia memberikan modal kepada si Leon dan tanpa bekerja sama sekali, dia mendapatkan keuntungan 50%. Sedangkan si Leon tidak memiliki modal sama sekali, tapi dia bekerja sekeras mungkin untuk mengekspansi bisnisnya dan tetap mendapat keuntungan 50%. Nah, pendapatan yang dimiliki si Fatur inilah yang dinamakan dengan portfolio income. Nah, selanjutnya yang ketiga itu passive income atau pendapatan pasif, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari suatu sistem yang bekerja untuk menghasilkan uang. Nah, berbeda dengan active income dan portfolio income. Pada passive income, bahkan ketika kalian tidur pun uang bekerja untuk kalian, karena suatu sistem yang kalian buat sehingga membuat uang bekerja untuk kalian. Uang kalian terus bertambah dari hari ke hari. Inilah yang membuat para orang kaya menjadi kaya lagi. Nah, orang-orang mana saja sih yang termasuk golongan dari passive income ini? Yaitu orang-orang yang memiliki royalti, orang-orang yang memiliki properti kemudian disewakan, orang-orang yang memiliki sebuah aplikasi kemudian dijual belikan, orang-orang yang memiliki bisnis sendiri tapi sudah memiliki sistem yang dapat dijalankan tanpa kehadiran dirinya. Inilah merupakan passive income yang sesungguhnya. Kemudian, dari mana saja sih pendapatan dari passive income? Yang pertama, ketika kalian mempunyai suatu properti yang disewakan, disitulah pendapatan kalian, penyewaan dari properti. Yang kedua, royalti. Nah, yang ketiga, ketika kalian mempunyai bisnis dan menjual franchise-nya, itulah keuntungan yang dapat kalian dapatkan. Nah, yang keempat tuh dividen dari bisnis Anda. Nah, memang kedengaran dari passive income itu sangat menggiurkan bagi kita. Karena semua orang kaya pasti menghasilkan pendapatan dari passive income. Tapi passive income memerlukan modal yang begitu besar sehingga tidak semua orang dapat menghasilkan uang dari passive income tersebut. Contohnya kayak gini teman-teman. Kembali ke kasus si Leon tadi. Kasus si Leon kan tadi bisnisnya udah gede ya. Tapi masalahnya dia kewalahan untuk mengurus bisnisnya. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan bisnisnya. Si Leon pun akhirnya menyewa seseorang untuk membawa sapi-sapinya ke lapangan untuk makan rumput. Dia menyewa seseorang untuk membersihkan kandang sapi dan berbagai hal lainnya. Hingga dia juga menyewa seseorang untuk mengelola bisnisnya tersebut
Nah, terus kalau semua pekerjaan si Leon diurus sama orang lain, pekerjaan si Leon apa gitu kan? Nah, kerja si Leon itu cuma melihat laporan keuangan setiap minggu dan memikirkan ide-ide selanjutnya untuk mengekspansi bisnisnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, bahkan si Leon tidur pun bisnisnya tetap jalan. Bahkan si Leon tidak bekerja selama beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Bisnisnya bisa tetap jalan dan menghasilkan keuntungan. Inilah yang dinamakan passive income. Di mana ketika kita tidak bekerja sekalipun, kita tetap mendapat keuntungan dari sistem yang bekerja. Gitu kan? Sehingga jika you guys ingin menghasilkan uang dari passive income tersebut, kalian harus memulai dari awal terlebih dahulu. Kalian harus menggabungkan ketiga pendapatan tersebut, yaitu active income, portfolio income, dan juga passive income. Nah, bagi you guys yang emang tidak punya modal sama sekali untuk menerjuni bisnis passive income, you guys sebaiknya terlebih dahulu melakukan pekerjaan atau mendirikan suatu bisnis seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ketika you guys merasa bisnisnya sudah besar, you guys bisa pindah ke passive income. Inilah awal mula dari seseorang yang awalnya from zero to hero, from nothing to something, right? Saya pikir video ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Ciao.